Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Maria mengunjungi Elisabet, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 39 dan 40. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan perjalanan Maria ke rumah Elisabet. Kedua perempuan ini sama-sama mengalami sepengalaman iman yang luar biasa. Elisabet sudah tua dan dari pikiran manusia tidak mungkin memiliki anak. Namun, dia perkenankan oleh Allah melihat kebaikan dan kekuasaan Allah di usia tua. Sedangkan Maria adalah gadis belia yang menjaga kesucian hidupnya. Dalam usianya yang masih muda, Maria diperkenankan Allah untuk melihat kemurahan dan kekuasaan Allah. Injil Lukas mengisahkan bahwa beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudari terkasih, Maria tidak terbuai kata-kata indah dari Elisabet. Sebaliknya, Bunda Maria terus memuji Allah, katanya, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Allah menolong Israel, hambanya, karena Allah mengingat rahmatnya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, hari ini
Gereja Katolik merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Kita tahu peran Maria dan Elizabeth dalam karya keselamatan. Mereka berdua memiliki beberapa perbedaan. Pertama, dari segi usia. Elizabeth lebih tua dari Maria, tetapi walaupun lebih tua, Elizabeth tetap menghormati Maria. Kedua, dari segi pilihan Tuhan, Elizabeth dipilih Tuhan untuk melahirkan Yohanes, tokoh yang membuka jalan bagi Yesus. Pilihan Allah bagi Elizabeth untuk melahirkan Yohanes terjadi pada saat Elizabeth sudah tidak bisa lagi mengandung dari kacamata manusia. Sedangkan Maria dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Peristiwa ini terjadi pada saat Maria masih sangat belia dan belum siap untuk menjadi seorang ibu, apalagi ibu Yesus, Tuhan, Sang Juru Selamat. Ketiga, anak yang mereka lahirkan. Elizabeth melahirkan Yohanes yang hanya manusia biasa, sedangkan Maria melahirkan Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah. Dari ketiga perbedaan itu, kita melihat bahwa Maria unggul dalam segala hal. Tetapi walaupun unggul dari kacamata manusia, Maria tetap rendah hati dan menghormati Elizabeth sebagai saudaranya, dan dari segi usia layak menjadi ibu bagi Maria. Demikian pula dengan Elizabeth. Elizabeth tetap menghormati Maria yang masih muda, sebab Maria yang masih muda itu dipilih Allah menjadi ibu Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth memberi beberapa pesan. Pertama, pentingnya membangun persaudaraan dalam iman, harapan, dan kasih. Untuk membangun persaudaraan dibutuhkan pengorbanan. Kita bisa melihat Bunda Maria pergi ke rumah Elizabeth dengan berjalan kaki. Padahal saat itu Bunda Maria sedang mengandung 3 bulan. Dalam usia kandungan 3 bulan, sebenarnya bayi masih lemah dan berbahaya. Tetapi Bunda Maria mau berkorban termasuk bayi yang dikandungnya. Sementara kita sulit menyediakan waktu membangun persaudaraan. Kedua, pentingnya memberi dukungan dan bantuan kepada orang lain. Kita tahu Bunda Maria datang ke rumah Elizabeth dengan tujuan bukan sekedar besertamu, tetapi membantu Elizabeth yang usianya sudah tua. Selain itu, Bunda Maria juga mau ikut berbahagia bersama Elizabeth. Bunda Maria tentu tahu bahwa kehadiran anak dalam keluarga Elizabeth saudarinya itu tidak hanya sekedar menghapus aib, namun terkait dengan garis keturunan. Apakah selama ini kita telah berusaha membangun persaudaraan dan mau menolong meskipun ada bahaya serta membutuhkan pengorbanan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria telah memberikan teladan luar biasa pada kami, supaya kami membangun persaudaraan
dan bersedia untuk menolong sesama kami. Gerakkanlah hati kami umat-Mu untuk lebih peduli dan peka dengan kebutuhan sesama, baik lahir maupun batin. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.